Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memohon tuntunan dan pertolongan-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar menuntun dan menolong kami memahami, menerima dengan baik firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini Minggu Letare tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32, dimulai dari ayatnya yang ke-8 hingga ayat 11. Mazmur 32 ayat 8 hingga ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu kali pernah seorang bapak dalam perjalanan pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan, tiba-tiba bannya pecah, bocor karena pecahan beling. Biasanya kalau mengalami hal yang demikian, bapak itu pasti bersungut-sungut. Tapi kali ini dia tetap bersukacita. Dia tuntun sepeda motornya ke bengkel lalu membetulkan. Kemudian dia kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba di persimpangan jalan dia kembali terjebak macet sampai 30 menit lama, setengah jam. Biasanya kalau mengalami hal yang demikian, bapak itu pasti menggerutu, marah-marah. Tapi kali ini dia tidak menggerutu. Dalam keadaan macet itu, tiba-tiba seorang pencopet mengambil dompetnya lalu membawa raib dompet beserta isinya. Sebetulnya dia berteriak, "Maling, copet!" Tapi wajahnya tetap berseri-seri. Sehingga orang yang memperhatikannya seolah-olah tidak percaya kalau dia sedang kemalingan, dompetnya sedang dibawa lari oleh pencopet. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat si bapak itu bersukacita? Ketika ban sepeda motornya bocor, terjebak macet sampai 30 menit, dompetnya kehilangan, tapi dia tetap bersukacita. Ternyata selidik punya selidik, dia baru saja memenangkan undian sebesar 100 juta. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah yang
sepanjang hari. Sekalipun ada hal-hal yang biasanya membuat dia menggerutu dan bersungut-sungut, tapi saat itu dia tetap bergembira dan bersukacita. Apakah jabatan yang baik membuat kita juga bersukacita? Apakah keuangan yang cukup ini pun membuat kita bersukacita? Atau kita mendapatkan tiket liburan ke luar negeri, ini pun membuat kita bersukacita? Apakah dengan kehidupan anak-anak kita yang sudah mapan, ini membuat kita bersukacita? Apakah di usia kita yang sekarang ini molomoti nggak boleh didongkon bersau metua, ini pun membuat kita bersukacita? Atau sebaliknya, ketika hal itu tidak terjadi, kita menggerutu, kita bersungut-sungut, kita marah, kita kecewa. Kalau tidak ada uang yang cukup, kita marah. Kalau anak-anak kehidupannya tidak mapan, kita protes kepada Tuhan. Lalu apa yang sesungguhnya yang membuat sukacita kita itu bertahan lama? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita perlu belajar dari Raja Daud. Kalau mungkin di antara kita akan merasa senang, gembira kalau mendapatkan jabatan yang baik, uang yang cukup, harta yang melimpah, fasilitas mewah, bisa berjalan ke sana kemari menikmati berbagai keindahan Allah. Tapi Raja Daud tidak katakan, kalau posisinya sebagai raja, kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan seorang raja. Hartanya pasti banyak, namanya pasti masyhur, dihormati banyak orang, itu pasti. Tapi Daud tidak pernah katakan itu. Dia bergembira kepada Tuhan, dia bersukacita kepada Tuhan, dia bersorak-sorai kepada Tuhan karena dia memiliki tahta sebagai raja, karena dia memiliki uang yang cukup, karena hartanya melimpah, karena keturunannya banyak. Tidak, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang menjadi alasan Raja Daud bersukacita, bergembira, bersorak-sorai di hadapan Tuhan? Dan ini yang perlu kita rubah. Pola pikir kita, mindset kita yang selalu menganggap ketika kita beruntung maka bersukacita. Ketika kita mendapatkan keuntungan di luar dugaan kita, maka kita bersukacita. Ketika hal-hal yang ajaib terjadi, maka kita bersukacita. Ketika hal-hal yang spektakuler di luar dugaan terjadi, maka kita bersukacita. Tidak, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti Daud yang tidak menganggap tahtanya, yang tidak menganggap hartanya yang melimpah, yang tidak mengandalkan keturunannya sebagai sumber sukacitanya, tetapi sukacitanya, kegembiraannya, sorak-sorainya didasari oleh kasih Allah yang memperkenankan dan melayakkan hidupnya. Dan ini tentunya menjadi alasan sukacita bagi kita. Kalau firman Tuhan hari ini, nama minggu letare artinya marlas roha mengamu, bersukacitalah. Kalau seruan minggu ini, kalau topik minggu ini, kalau firman Tuhan hari ini menyerukan kepada kita, bersukacitalah, tentu ada alasannya. Apakah yang menjadi alasan sukacita kita? Mari kita belajar bersama-sama dari khotbah hari ini. Bersukacitalah karena apa? Dari ayat 8 kita belajar. Saya bacakan kembali bagi kita ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Bukan uang,
karena Tuhan menuntun langkah. Bersukacitalah karena Tuhan menuntun hidup. Coba kita buka bersama-sama Kidung Jemaat nomor 408. Kita nyanyikan ayat 1. Kidung Jemaat 408. Kalimat terakhir dari ayat 8. Mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Ini berarti Tuhan melihat masalahmu. Tuhan melihat kesesakanmu. Tuhan melihat kesakitanmu. Tuhan melihat pergumulan dan penderitaan yang saudara alami hingga saat ini. Kalau demikian, ternyata sakit tidak menghalangi kita untuk bersukacita kepada Tuhan. Penderitaan tidak juga menghalangi kita untuk bersukacita kepada Tuhan. Pergumulan ini pun tidak menghalangi kita untuk bersukacita kepada Tuhan. Karena apa? Mata Tuhan tertuju kepada saudara, kepada masalahmu, kesesakanmu, penderitaanmu, dan rasa sakitmu, bahkan kekecewaan. Lihatlah betapa intimnya perhatian Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya, bagiku, bagi saudara sekalian. Tuhan tidak hanya melihat masalahmu. Mata Tuhan tidak hanya tertuju kepada kesesakanmu, tetapi Dia juga memberikan solusi yang tepat. Sekali lagi, Tuhan memberikan solusi yang tepat. Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Jadi, kunang atong-atong manuntumut kita orang. Sehari dulu kita masahi, 10 tahun kita dipermudah Tuhan. Jangan protes kepada Tuhan. Sekali kita rugi, tapi bertahun-tahun Tuhan izinkan kita beruntung. Jangan marah kalau sekali anak-anak kita memberontak kepada kita, tapi seumur hidup kita Tuhan mengajar dan memelihara hidup kita. Tuhan selalu memberikan solusi yang tepat. Molojol mado ono diarahkan dengan na dalam nasoti pos. Alai molo debata, dia selalu menawarkan solusi yang tepat. Coba ingat, pernahkah Allah katakan balas? Mau kali kau dibodoh-bodohi, lawan, kau lebih hebat dari dia. Gak usah pedulikan, bodoh kali kau diperlakukan seperti itu. Itulah
kalau manusia. Tetapi Allah, ketika saudara mengalami kesesatan, pergumulan, Tuhan katakan, "Pirmatodin, teguhkan dan kuatkanlah hatimu." Karena apa? Tuhan tahu dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, kita sangat rentan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika firman ini katakan, "Mataku tertuju kepadamu," maka seluruh yang saudara alami, semua persoalan yang kita alami, Tuhan lihat itu dan Tuhan berikan solusi yang tepat. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah. Apapun yang saudara alami hari ini, bersukacitalah. Karena apa? Karena Tuhan menuntun langkah. Tuhan tidak akan biarkan kita terjatuh. Tuhan tidak akan biarkan kita terpuruk. Tuhan tidak akan biarkan kita tersesat. Bersukacitalah. Jangan lagi berpikir alasan sukacita kita adalah harta, kedudukan, dan rasa hormat yang kita miliki. Tidak. Tapi alasan kita bersukacita hari ini karena Tuhan menuntun langkah. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah. Apakah yang menjadi alasan kita bersukacita, bergembira, bersorak-sorai kepada Tuhan? Ayat 9 firman Tuhan hari ini katakan, "Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau." Kuda cirinya selalu ingin cepat melesat. Gak ada cerita kuda melambat berjalan. Tetapi bagal ini adalah hewan persilangan antara kuda dengan keledai. Bagal dia selalu lambat. Tungilisik payurnya lambat dong. Ima bagal. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh firman ini? Janganlah seperti kuda dan seperti bagal yang selalu lambat. Ini menggambarkan ciri dan sisi kemanusiaan kita yang terlalu cepat dan terburu-buru melakukan dosa. Tapi untuk bertobat dan datang meminta pengampunan kepada Tuhan, lambannya minta ampun, susahnya minta ampun. Jadi firman ini katakan, untuk bersukacita itu jangan seperti kuda dan bagal. Tapi alasan kita bersukacita itu apa? Tuhan yang mengendalikan kita. Tuhan yang mengendalikan kita. Beda ya dengan cara Tuhan mengendalikan sesuatu dan cara manusia mengendalikan sesuatu. Kalau manusia berhasil mengendalikan hewan peliharaan, tujuannya apa? Untuk dikuasai. Untuk dikuasai, diatur sesuai dengan kehendaknya. Tetapi Tuhan caranya mengendalikan manusia bukan untuk dikuasai. Dakiane batane menguasai mulu. Ingat mai. Dakiane batama maksa mulu mengulangon nang Bartolomo ni rohana, bukan seperti manusia. Molodung dikuasai papahanan. Kalau dia berhasil menjinakkan papahan, tapi itu tujuannya untuk dikuasai olehnya. Hudun, ikut hudun, itu kan? Mulai hudun, lisi. Jadi nomor tadi mau maju dah. Ya udah baik kota bunyi. Pertanyaan lu mahal. Jadi amat tahu biara ma panangga budan pulala pulani dumna aung doi ono
Bayang jedung nono selimarana sedekor ono manakna hadi rumah. Jina pertanyaan kami wah dan fokus rok aku mana menggaruk pintu aku mana merkai-kai aku mana mangoro dulu naruha sudah bau nesu sedih pertanyaan semua. Kalau memang sesaat sebelum masuk pertanyaan ulang lebih 5 menit baik ulah sahana belum anak tadi deh bergebejai tempur udah 10 untuk kota bumi mau bisa kursial oleh itu terpimpin sisudi dan anehnya selama ibadah pertanyaan berlangsung lebih kurang 1 jam si penanggung bayangkan wih saya betul terpimpin mulai dulu terpimpin pahanan bayangkan alaino olah saya terpimpin sobot coba nado tukang jago dah alapon asuk sobyo nado untuk dikuasai tapi Allah mengendalikan hidup kita supaya kita berjalan di jalan yang benar bukan untuk dikuasai dan digunakan sesuai dengan kehendak tidak itu sebabnya ciri dan sisi kemanusiaan kita yang mudah berdosa itu kadang-kadang tak berpikir kita kan bergemus makanan hari-hari maka tidak pernah sekutu berdusta ini pun hobi bagi kita menjadi karakter bagi kita tapi untuk bertobat susahnya minta ampun jangankan Tuhan kita penang orang kadang-kadang baik ma orang nasal lalu minta maaf itu apa masalah jauh hari mah jauh aku orang minta maaf mandang musik tapi hari ini ketika firman ini katakan bersukacitalah alasannya apa karena Tuhan mengendalikan hidupmu karena Tuhan mengendalikan hidup kita Tuhan yang mengendalikan hidup kita Tuhan yang mengatur langkah kita Tuhan yang menentukan hidup kita ingat bukan yang lain bukan manusia yang menentukan langkah hidup kita tapi Tuhan yang mengendalikan supaya apa? Supaya jalan kita lurus dan kita tetap dalam sukacita kita. Sekali lagi, bukan harta, bukan kedudukan, bukan rasa hormat yang kita miliki sehingga kita bersukacita, tapi Tuhan mengendalikan hidup. Jangan sampai Tuhan meninggalkan. Di Ngotamudo ketika Allah meninggalkan Raja Saul, Allah tidak nomor waktu di ibadah dari kono kuma ibadah. Apa yang terjadi kepada Raja Saul ketika Allah meninggalkan Raja Saul? Dia menjadi gila, tidak waras. Dumpai baru si Daud kecapina baru dia kena. Itu kalau Allah meninggalkan kasih setia, jangan sampai ini terjadi. Bersukacitalah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan karena Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Jangan seperti kuda dan bagal yang harus dikendalikan dengan kekal. Dia cepat berdosa tapi sulit meminta ampun. Tapi kita tidak. Orang yang dikendalikan oleh Tuhan, dia akan merendahkan hatinya, merendahkan seluruh yang ada dia miliki untuk memohon ampun kepada Tuhan. Sama seperti Daud, dia raja, dia berkuasa, dia punya segala-galanya, tapi dengan merendahkan diri, dia mengakui dosa dan kejahatan kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Bersukacitalah karena apa? Alasannya dari ayat yang ke-10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Jadi alasan yang ketiga bagi kita untuk tetap bersukacita dan bergembira kepada Tuhan adalah karena Tuhan
kata setia. Tuhan mengelilingi kita dengan kasih setia. Itu diibaratkan seperti kasih seorang ibu. Kita kan masing-masing rasakan seperti apa kasih seorang ibu. Berkali-kali kita menyakiti, berkali-kali kita membuat ibu kita kecewa, berkali-kali kita melanggar apa yang dia nasihatkan, apa yang dia ajarkan. Pernahkah seorang ibu meninggalkan anaknya? Tidak pernah. Dia bertahan dalam rasa kecewa. Dia bertahan dalam kesakitannya. Dia bertahan dalam setiap pemberontakan yang anaknya lakukan. Demikianlah Allah mengelilingi kita dengan kasih setianya. Allah mengelilingi kita dengan kasih setianya. Lalu apa lagi yang membuat kita untuk tidak bersukacita? Berhentilah memikirkan bahwa harta, kedudukan, jabatan, pengaruh, rasa hormat yang tinggi itu adalah satu-satunya yang membuat kita berbahagia dan bersukacita. Bukan, tapi 3 hal, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi alasan kita untuk tetap bergembira, bersukacita, bersorak-sorai di hadapan Tuhan melalui firman ini adalah: yang pertama, Tuhan menuntun langkah kita. Yang kedua, karena Tuhan mengendalikan kita. Lalu yang ketiga, karena Tuhan yang menjaga kita. Di luar dari ketiga hal ini, itulah yang kita pikirkan selama ini. Kita bersusah payah mencari dan mengumpulkan uang. Kita berlelah sampai istirahat pun kadang kita lupa. Tapi apa yang terjadi? Kita merasa kosong, merasa hampa, merasa tidak nyaman dan tidak damai sejahtera. Karena apa? Ketiga hal ini tidak kita miliki. Hari ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berikan kembali kesempatan kepada kita, sama seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud. Karena itu, bersukacitalah, rayakanlah kehidupanmu dengan penuh sorak-sorai. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengubah hati, mengajar kami dengan pikiran kami, yang membuat segala sesuatu yang kami dapatkan dari dunia ini sebagai sumber sukacita kami. Tuhan, sama seperti hamba-Mu Daud yang menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan kasih setianya Tuhan, sehingga dia merasakan sukacita dan kegembiraan yang sesungguhnya. Bapa di dalam surga, hari ini kami berserah diri ke hadapan-Mu yang kudus. Pakailah setiap suka dan duka yang kami alami untuk kebaikan kami, karena kami tahu kasih setia-Mu selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, terimalah doa kami. Amin.